Hey, halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja hari ini. Aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan di Romance Desember 2021. Walaupun generalnya juga aku banyak nangkep banget energi yang memang percintaan, cuman ya aku fokusin di percintaan. Dan bagi kalian yang bertanya kenapa kok percintaan terus sih, gak tentang karir atau keuangan. Sebenarnya sebelum kamu bertanya, kamu bisa untuk pelajari tentang apa itu energi, ya. Karena kalau energi banyak yang keluar seperti itu, berarti orang banyak struggle di masalah percintaan dan kehidupan personalnya dia, gitu. Ya, karena aku ambil energinya adalah energi akumulatif atau ya energi yang memang terbanyak dari orang-orang yang berada di bawah naungan zodiak tersebut. Oke. Jadi untuk Pisces di Desember 2021, kita lihat oracle kamu khusus. Dan kalau kamu gak fokus atau kamu pengen aku menyingkirkan cermin ini, ya karena masih ada orang yang mencoba untuk mengatur ya dengan bilang singkirin aja kacanya kak, aku gak fokus atau gimana. Ini sebelum kamu kamu menilai seperti itu, seharusnya kamu mencari tahu kenapa ya kakak ini sekarang kok pakai cermin gitu, kenapa harus wajahnya dikasih lihat gitu. Karena kamu harus tahu satu ya, video aku pernah di-uploader sama orang, dia upload lagi gitu maksud aku, karena memang video aku nggak ada wajahnya, jadi mudah untuk dia buat dan dia edit lalu dia masukkan ke channelnya dia, dan dia banyak dapat subscriber dari sana gitu. Jadi dengan adanya wajah itu membuat ada untuk ibaratnya untuk benar-benar mengklarifikasi kalau itu videonya benar-benar dari aku dan aku pemilik video tersebut gitu ya. Jadi jangan hanya untuk masalah mungkin kamu ngerasa untuk estetika atau apa, no gitu. Memang lama pengen buatnya ada wajah untuk menghindari hal tersebut gitu, dan ternyata terjadi gitu. Ya udah, ada kesempatan, dan untuk nggak melibatkan diri aku ya pakai cermin gitu, karena video yang aku buat itu banyak ya. Jadi aku nggak bisa untuk ngedit semuanya sendiri, jadi aku harus pintar-pintar untuk mencari cara ya agar nggak terlalu ribet aku mengeditnya gitu ya. Jadi sebelum kamu untuk menilai ataupun mengatur sesuatu ya, kamu harus paham, pasti seseorang itu melakukan sesuatu karena ada alasannya gitu. Apalagi kalau kamu coba untuk mengaturnya karena ego kamu sendiri, keinginan akunya nggak fokus gitu, apakah kamu yang ngomong itu pernah berpikir tentang aku yang merasakan gitu kan? Itu artinya kan bukan kritik ataupun saran, itu artinya kamu mencoba untuk mendominasi atau ya memaksakan kehendak kamu gitu. Dan itu sama sekali bagi aku itu bukan kritik ataupun saran, enggak ya, jujur ya. Kalau mau kritik dan saran bukanlah tentang personalnya kita, namun apa yang disajikan di sana. Oke. Kita lihat oracle-nya. Oke. Kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk klik link di bawah sini. Kita lihat untuk Pisces di Desember 2021. Ada cassette, outdating thinking, conditioning, replaying events over in your head. The heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, weeping, mourning. Oke. Pisces, dan ada passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. Seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Oke. Ini ngasih lihat banget ya aku, entah udah berlalu atau akan, memang hubungan kamu, entah kamunya atau dianya yang berurusan dengan kamu, memang selalu dibumbui oleh energi orang ketiga ya. Energi dimana seseorang
entah kamu ataupun dia nggak bisa lepas dari seseorang yang ada di masa lalunya dia, ya. Seseorang yang bisa dibilang dia ngerasa punya chemistry yang kuat dengan kamu ataupun kamu ngerasa dengan dia, ya. Jadi seseorang di sini terjebak di masa lalunya. Oke. Ingat energinya bisa terbalik ya. Terus kita lihat oracle keduanya. Dan di sini apa yang kulihat juga adalah seseorang benar-benar gagal dari moving on. Jadi kamu bisa ataupun dia menikah dengan seseorang karena sakit hati dengan mantannya, namun justru ya saat udah pisah sama kamu, ya, udah menikah, dianya malah mencari kamu, gak bisa moving on, ataupun kamunya yang kayak gini. Itu yang aku lihat ya. Yang pastinya seseorang gak benar-benar bisa lepas di masalah, intinya gitu. Mau terbalik ataupun tidak, it's up to you gitu ya. Energinya bakal berbeda setiap dari kalian ya. Ada flirt, extend your light-hearted energy to others. Learn getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Release your ex. The time has come to clear your energy. Dan ada trust, the situation is calling for you to have faith. Karena seperti aku bilang, seseorang gak bisa lepas dari masa lalunya, ataupun mungkin dia gak benar-benar inginkan pernikahan ini, ataupun hubungan dia bersama kamu, entah menikah ataupun belum ya. Dia mencari energi orang ketiga yang gak juga mesti harus dari masa lalunya dia, karena memang dia gak bisa energinya dengan satu orang. Dan sekarang aku ngelihat energi orang yang memang gak bisa hidup dengan satu orang ini, nah, dia perlu banget untuk ngelepasin energi ya, untuk dia lepasin orang yang gak seharusnya ada dalam hidupnya dia, dimana dia harus melepaskan energi mantannya dia, orang ketiga ya. Karena jika hubungan ini ingin berlangsung lagi, ingin dilanjutkan lagi ya, faith-nya, imannya, harapannya, dia inginkan untuk tetap bersama sama kamu, namun sulit dia untuk ngelepasin orang ketiga ini ya. Dan bagi kamu yang berurusan dengan dia ya, jika kamu memilih untuk pilihan kamu sakit hati, kamu kecewa untuk tidak bersama dia, that's okay, nggak apa-apa ya, ini pilihannya kamu ya. Cuman untuk saat ini memperlihatkan banget ya, memang situasi ini bakal membaik ya, situasi ini bakal benar-benar berubah drastis intinya aku ngelihat. Karena seseorang ya, dimana seseorang di sini benar-benar lelah, capek untuk selalu berurusan dengan kesakitan dan kekecewaan. Dia nggak menemukan kebahagiaan dengan orang ketiga, dia juga nggak menemukan kebahagiaan dengan kamu. Bukan masalahnya ada di kamu, bukan karena kamu nggak bisa buat dia bahagia, no. Karena permasalahannya memang di orang ini, orang yang memang nggak bahagia dengan diri dia sendiri. Dia nggak akan pernah menemukan kebahagiaan dari dalam diri siapapun. Yang ada dia bakal mencari terus-terusan, dan apakah dia menemukannya, nggak akan pernah dia temukan sebelum dia ngelihat ke dalam diri dia sendiri. Oke, kita lihat tarotnya. Pisces. Untuk Pisces ya, ada Death. Wow, energi Scorpio kuat banget di sini. Big transformation memang ya. Six of Wands.
Justice, karma. Seseorang yang memang tidak bisa untuk dengan satu orang ini, ya seperti aku bilang, dia memang mendapat karmanya banget, karma instan di sini. Aku bilang karma instan adalah karma yang kamu dapat di kehidupan ini juga. Jadi nggak perlu untuk kamu ataupun siapapun ini ya untuk ibaratnya meninggal dulu untuk merasakan karmanya di kehidupan nanti, berinkarnasi. Karma instan yang masuk di kehidupan ini, dia bakal langsung dapatin apa buah atau upah dari yang dia lakukan sih gitu. Jadi dia ngerasa aku bilang dia menyesal, dia ngerasa banget dihakimi, dia merasa banget tidak bahagianya, dia merasa banget hidup dia tidak bahagia seperti yang dia lihat. Entah terlihatnya yang ada dia menyimpan kekecewaan, kesakitan. Dia pandai menyembunyikan itu semua dan akhirnya dia jujur dengan diri sendiri. Dia nggak bisa, ya. Dia nggak bisa untuk kayak gini terus. Ya, dia butuh untuk jujur terhadap diri sendiri dan juga terhadap pasangannya. Yaitu misalnya kalau ini energinya dia, berarti kamu sebagai pasangannya. Ya. King of Pentacles. Queen of Pentacles, Temperance. Energi spiritual banget di sini keluar. Ya, ini ngasih lihat banget memang saat ini masa spiritualitas yang harus kamu ambil dan kamu ambil itu berupa transformasi besar-besaran, dalam artian kamu disakiti, dia juga disakiti. Jadi sama-sama harus hancur kedua-duanya untuk benar-benar spiritual gitu. Karena manusia nggak akan benar-benar ketemu intinya dia atau sense-nya dia, dalam artian siapa diri manusia sebenarnya, jiwanya dia itu tanpa egonya dihancurkan dulu sih. Jadi penghancuran ini memang harus ada, ya. Penyesalannya, kalau kamu tanya tulus apa tidak, yes, aku ngerasain ya, karena memang udah benar-benar kena egonya, benar-benar kena hatinya ibaratnya gitu. Udah kena batasnya gitu. Kayak seperti orang bilang, inilah batas aku, ini yang aku lihat, yes. Ya, karena mau nggak mau sebenarnya kalian berdua diarahkan untuk benar-benar spiritual. Mau kamu bersama dia ataupun tidak, ibaratnya kamu mau lagi ataupun tidak, ya, tetap pembelajarannya ada di sana, ya. Dan dia bakal memang selalu seseorang yang selalu terpengaruh oleh orang ketiga. Dia bakal selalu mendapatkan energi itu. Maksudnya gimana? Dia walaupun misalnya dia mencoba untuk tobat, dia untuk surrender, dia bakal terus bisa menarik seseorang yang mengajak dia untuk mendua gitu. Kenapa? Karena energinya udah ada dalam diri dia seperti itu. Tinggal orang ini di spiritual apa enggak. Kalau di spiritual ya dia tahu untuk menghandle diri dia gimana. Dia harus benar-benar belajar mengontrol egonya, dirinya dia. Yaitu tadi dengan punya trust dan faith, ya. Ada Hangman, see, Two of Swords, lalu di Hierophant, dan ada Six of Cups, dan di the bottom of the decknya ada King of Wands. Jika kamu tanya ini orang yang benar-benar ingin berubah, yes, aku bisa bilang iya, ya. Cuman ya itu tadi, ingat, saat kita keluar dari zona nyamannya kita, mau itu baik ataupun buruk, pasti kita perlu ada tesnya. Ibaratnya saat kita udah keluar dari energi itu, tiba-tiba ada energi yang men-trigger lagi. Jadi ya seperti aku bilang, dia bakal terus bisa attract energi yang seperti itu. Namun dia tinggal orangnya lagi seperti apa, ya. Dia yang harus bisa mengontrol, bukan pasangannya ataupun bukan kamu, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu ataupun dia. Ingat ya, bukan hanya hal yang baik mengikat kita. Terkadang hal
buruk juga bisa mengikat kita. Itulah kenapa kita harus surrender, kita harus spiritual, karena kita nggak bisa serta-merta membuang karma baik dan buruknya kita. Jika itu ada dalam hidup kita ya bakal terus ada, cuman gimana kitanya ya mengontrol. Karena bisa jadi ya kamu yang berurusan dengan dia juga, aku ngerasain kamu yang berurusan dengan seseorang yang memang tidak bisa setia, atau dia nggak akan bisa memberikan kesempurnaan sama kamu ya. Kita harus ngeliat juga mungkin terkadang kitanya juga asking too much, kita meminta sesuatu yang dia memang nggak punya. Gimana coba ibaratnya gitu ya. Pisces, reliable ya, lalu ada modify dan seek seclusion. Yep, seperti aku bilang tadi ya, kita nggak bisa serta-merta hanya berpaku atau berfokus dengan apa yang terjadi masa lalu ya, karena memang bagian apapun yang di masa lalu itu bagian yang memang harus mentransformasi kita. Kalau kita udah melewati masa transformasi itu, dia misalnya udah melewati, pasti ada perubahan ya. Dan kita nggak boleh juga ibaratnya terjebak juga di masa lalu. Kamunya yang berusaha dengan dia, jadi kamu ngerasa dia bakal terus-terusan kayak gitu, dan kamu akhirnya menjadi orang yang jahat dengan menjadikan masa lalu itu sebagai tameng untuk menyakiti dia terus-terusan. Ingat, jadinya kamu pun menyakiti dia. So ya memang jangan pernah bergantung dengan apa itu waktu, yaitu masa lalu ya, dan masa depan ataupun masa sekarang. Bergantunglah dan percayalah atau trust itu terhadap diri sendiri ya, karena mau kamu dikecewakan, dibuat patah hati oleh diri kamu sendiri, kamu bisa belajar. Nggak ada tendensi untuk ya mau nggak mau kan akhirnya kita harus berusaha atau berubah. Kalau kita bergantung dengan orang lain ataupun pasangan, kita bakal sakit dan ujung-ujungnya kita bakal menyalahkan pasangan dan meminta pasangan yang berubah. Gimana dengan kitanya? Oke, I think that's all untuk Pisces ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.